Halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap tetap semangat dan juga tetap sehat. Karena hari ini kita akan mencoba untuk menginstal sistem operasi yaitu sistem operasi Linux Debian 12 menggunakan aplikasi yang bernama VirtualBox. Jadi nantinya saya akan menggunakan VirtualBox versi terbarunya yaitu versi 7.0. Silahkan kalian bisa simak tutorial ini dengan baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai tutorialnya, saya akan menginformasikan mengapa kita memakai VirtualBox untuk menginstal sistem operasi yang kita inginkan. Jadi, VirtualBox itu merupakan sebuah software yang mana kita akan bisa membuat yang namanya virtual machine. Jadi, apa itu virtual machine? Nah, virtual machine itu merupakan lingkungan virtual yang terisolasi sepenuhnya. Jadi, kita itu dapat menginstal sistem operasi yang kita inginkan tanpa mengganggu sistem operasi utama kita yang ada di laptop kita. Oke, itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan sebelum kita mulai tutorialnya. Jadi, kita langsung saja mulai tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kita harus mempunyai aplikasi VirtualBox-nya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum mendownload dan juga menginstal software VirtualBox-nya, kalian bisa pergi ke browser. Sini kalian ketikkan website resmi dari VirtualBox-nya yaitu virtualbox.org. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website resmi VirtualBox-nya. Di sini kalian fokus ke bagian download sini. Kita pilih ini, kemudian untuk ini kalian fokus ke yang ini. Nah, ini merupakan VirtualBox versi terbaru yaitu versi 7.0.8. Kalian bisa download filenya di sini. Jika kalian memang menggunakan sistem operasi utama kalian adalah Windows, maka pilih yang Windows OS. Jika macOS, maka pilih ini. Jika Linux, ini Solaris ini. Nah, karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya pilih yang Windows OS. Oke, kita klik ini dan kita disuruh untuk menyimpan file di folder mana kita ingin simpan. Kita simpan di downloads, kemudian di folder programs, dan di sini kita simpan. Nah, tapi karena saya sudah mendownload sebelumnya file exe dari VirtualBox 7.0.8, maka saya cancel saja di sini. Kita langsung ke langkah menginstal file exe-nya. Oke, kita pergi ke downloads, kemudian pergi ke folder programs. Nah, ini merupakan file exe dari VirtualBox versi 7.0.8. Untuk size-nya sendiri, ini tidak terlalu besar dan aman bagi laptop kalian. Oke, kita double klik ini. Kita tunggu. Oke, ini merupakan tampilan awal dari penginstalan aplikasi atau software VirtualBox-nya. Ini kita klik next saja di sini. Kemudian kita disuruh untuk folder mana kita ingin menyimpan file instalasinya. Kita biarkan saja default di sini, baru kita klik next. Oke, selanjutnya kita di sini pilih yes dan yes. Sekarang kita akan mulai untuk menginstal VirtualBox-nya. Oke, kita klik install di sini. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, kita sudah berhasil menginstal dari file VirtualBox-nya. Kemudian, jika kalian ingin langsung membuka aplikasi atau software VirtualBox-nya, kalian bisa centang ini. Namun jika tidak, maka jangan dicentang ini. Karena saya tidak ingin langsung membuka aplikasi dari VirtualBox-nya, maka kita jangan centang. Oke, selanjutnya kita klik finish di sini. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil menginstal VirtualBox versi 7.0.8. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload file ISO dari Linux Debian 12 melalui browser tadi. Oke, di sini kita buat tab baru. Kemudian kita ketikkan di sini debian.org. Nah, ini merupakan tampilan website resmi dari Debian. Kemudian kita pilih di sini download. Dan kalian bisa mulai melakukan download untuk filenya, file ISO-nya di sini.
Atau jika kalian ingin untuk file CD dan juga DVD-nya, kalian bisa pilih alternate download site di sini. Kemudian kita pergi ke atas dan ini merupakan file untuk mendownload yang CD dan ini untuk DVD. Saya pilih di sini untuk mendownload yang DVD saja. Kita pilih yang ini, AMD 64 ini. Dan kita scroll ke bawah. Nah, ini merupakan file ISO yang bisa kita download. Untuk ukurannya sendiri sekitaran 37 GB. Jadi kita download, kita klik ini. Nah, kalian bisa melakukan start download di sini. Tapi karena saya sudah sempat mendownload file ISO dari Debian 12-nya, maka kita cancel saja. Oke, kita cancel. Kemudian kita akan langsung masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi atau software VirtualBox-nya. Jadi ini merupakan tampilan dari VirtualBox versi terbaru, tampilan dashboard-nya. Nah, di sini merupakan panel yang bisa kalian lihat nantinya, yaitu di sini virtual machine yang telah kalian buat. Jadi untuk membuat virtual machine baru, kita pilih di sini yaitu new. Nah, di sini kalian disuruh untuk memasukkan nama dari virtual machine-nya. Ini sesuaikan dengan sistem operasi yang akan kita install. Jadi di sini kita namakan yaitu Linux Debian 12. Oke, selanjutnya kita pilih folder tempat kita menyimpan virtual machine-nya. Jadi jika kalian ingin di folder lain maka pilih other di sini. Tapi saya hanya berikan yang default saja. Oke, selanjutnya untuk ISO image-nya, kalian jangan dulu memasukkan file ISO-nya. Kita nanti masukkan. Kita langsung saja ke sini. Untuk tipenya, nah ini untuk tipenya itu langsung terpilih ya. Karena di sini kita namakan Linux Debian, jadi secara otomatis tipe dan versinya ini menyesuaikan gitu. Oke, untuk ini kita next saja. Selanjutnya kita disuruh untuk mengalokasikan RAM dan juga prosesornya. Jadi untuk RAM-nya itu kita pakai atau kita alokasikan sekitar 1 GB. Nah, 1 GB ini sekitar 1024 MB. Ini sesuaikan juga dengan ukuran RAM di laptop kalian. Oke, untuk prosesornya kita biarkan saja default dan kita pilih next. Nah, untuk virtual hard disk-nya ini kita alokasikan sebesar 5 GB. Ini menyesuaikan dengan keadaan penyimpanan kalian saat ini. Kalau saya saat ini penyimpanannya sekitaran 25,7 GB. Jadi saya pakai sekitaran di sini alokasinya yaitu sekitar 5 GB. Oke, kita klik next di sini. Nah, ini merupakan ringkasan dari virtual machine yang telah kita buat. Dan kita klik finish. Dan kita telah berhasil membuat sebuah virtual machine untuk sistem operasi Linux Debian 12-nya. Selanjutnya, kita akan memasukkan file ISO. Kita pilih setting di sini. Lalu kita pilih di sini bagian storage. Nah, ini di sini kita bisa klik, kemudian kita pilih icon ini dan pilih choose a disk file. Nah, ini merupakan file ISO dari Debian 12-nya. Tadi saya menyimpannya di local disk C dan di folder ISO. Oke, kita pilih yang ini dan kita klik open. Kemudian kita pilih OK. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan mulai men-start virtual machine-nya. Jadi kita klik start di sini. Oke, teman-teman, ini merupakan tampilan awal untuk menginstal Debian 12-nya. Jadi di sini kita coba terlebih dahulu membesarkan screen-nya sekitaran scale to 125%. Oke. Ya. Segini cukup. Nah, kita di sini akan mencoba untuk menginstal Debian 12-nya. Jadi, kalian jika ingin untuk mengarahkan pemilihannya itu, kalian jangan melakukannya dengan kursor. Karena jika kalian misalnya pilih install ini dengan kursor, maka akan tampil seperti ini. Itu jangan ya, kita close saja. Nah, kita pakai yang di keyboard, yaitu yang tanda panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Oke. Nah, di sini ada dua metode penginstalan, yaitu graphic install dan juga install biasa.
Nah, di sini untuk grafik install sendiri nantinya itu untuk proses penginstalan itu akan terlihat tampilan GUI-nya atau Graphical User Interface-nya. Nah, ini cocok untuk pemula yang ingin melihat tampilan dari proses penginstalannya. Namun jika untuk install ini kita itu akan melihat terminal saja atau istilahnya itu CLI gitu. Jadi kita tidak akan terdapat tampilan GUI. Ini mungkin untuk yang sudah ahli di bidang pemrograman itu cocok melakukan yang install biasa ini. Oke, mungkin saya ingin mencontohkan yang install biasa saja, yang hanya terminal saja. Maka dari itu saya pilih yang ini, klik enter. Nah, selanjutnya kita tunggu. Nah, ini pertama kita disuruh untuk memilih bahasa untuk proses penginstalannya. Jadi di sini kita pilih yaitu English saja, kita klik enter di sini. Dan untuk negara atau bagian areanya, teritorinya kita pilih di sini other. Karena tidak ada Indonesia, maka pilih other dulu. Kemudian kita di sini pilih Asia. Dan disinilah terdapat bagian Indonesia. Kita pilih Indonesia di sini. Kita klik enter. Dan untuk configure localsnya kita pilih yang United States saja. Oke, selanjutnya untuk mengkonfigurasi keyboardnya kita pilih yang American English. Nah teman-teman, selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasikan jaringannya. Jadi untuk mengkonfigurasi jaringan kita jangan dulu. Kita pilih tab di keyboard kalian, kemudian tab lagi. Nah, klik enter pada go back. Di sini kalian pilih do not configure the network at this time. Jadi kalian tidak akan mengkonfigurasikan jaringan pada saat ini. Oke, kita klik enter. Kemudian kita klik enter lagi. Kita namakan hostname-nya Debian. Selanjutnya kita disuruh untuk masukkan password rootnya. Kita masukkan di sini sederhana saja, misal 12. Kita klik enter dan kita re-enter passwordnya yaitu 12. Kita klik enter. Nah, ini kita disuruh untuk masukkan nama lengkap kalian. Kita masukkan di sini yaitu IKD Satria Wisnu Wibawa. Oke, selanjutnya kita klik enter. Dan untuk username-nya saya namakan nama panggilan saya yaitu Satria. Oke, kita klik enter. Untuk password username-nya di sini kita sesuaikan lagi dengan password rootnya. Ini bebas sih, bisa berbeda, bisa tidak. Ya, intinya terserah kalian nantinya. Tapi saya di sini pakai sama saja dengan root passwordnya yaitu 12. Kemudian klik enter dan kita di sini pilih juga 12. Kita klik enter. Oke, selanjutnya untuk mengkonfigurasi waktunya. Jadi karena saya berada di Bali gitu, maka saya pilih yang sentral ini yaitu waktu Indonesia bagian tengah. Ini kita pilih yang sentral. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya disuruh untuk memilih metode pemartisiannya. Jadi kita pilih yang guided use entire disk. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik enter lagi. Dan untuk skema pemartisiannya kita pilih yang all files in one partition. Nah, ini merupakan rekomendasi untuk pengguna baru. Hingga kita pilih klik enter di ini. Nah, ini kita akan menyelesaikan pemartisiannya dan juga menuliskan perubahan ke disknya. Kita pilih yang ini. Oke, kita klik enter. Dan kita yes untuk perubahannya gitu. Kita klik enter. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasikan manajer paketnya. Di sini apakah ingin men-scan media installation ekstranya sekarang? Ya, kita jangan terlebih dahulu men-scan-nya. Jadi kita pilih di sini no. Kemudian apakah menggunakan network mirror? Kita pilih no saja.
Oke, selanjutnya kita ditanyakan apakah ingin berpartisipasi dalam survei penggunaan paket. Kita pilih di sini no saja karena kita tidak akan atau ingin berpartisipasi dalam surveinya. Kita pilih di sini no. Nah, di sini kalian bisa memilih software untuk diinstal. Jadi jika kalian memilih yang Debian Desktop Environment, itu nantinya kalian akan menginstal GUI-nya. Jadi jika tidak, maka akan tampil hanya terminal saja. Di sini defaultnya itu tidak terpilih atau tidak terselect gitu. Yang terselect hanya SSH server dan juga standar system utilities. Mungkin kita sesuai dengan default saja. Tapi jika kalian ingin menginstal juga GUI-nya, ya pilih di sini Debian Desktop Environment. Pilih dengan spasi itu. Oke, ini juga jika kalian ingin menginstalnya, pilih ini dan spasi ini dan spasi ini. Tapi saya tidak, maka kita lanjutkan ke continue saja. Oke, kita klik tab dan langsung ke continue, kemudian kita klik enter. Oke, kita tunggu penginstalan softwarenya ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasikan ataupun untuk menginstal grup bootloadernya. Apakah kita ingin menginstal grup bootloadernya? Ya, kita klik yes saja. Kita akan menginstal grup bootloadernya. Oke, untuk ini kalian pilih yang di bawah ini, kita klik enter. Oke teman-teman, kita telah berhasil menginstalasi software yang telah tadi kita ingin install itu. Selanjutnya kita disuruh untuk mereboot jika kita continue. Oke, kita reboot, kita pilih continue di sini, klik enter, dan oke, kita sudah berhasil rebooting sistem operasi Linux Debian 12-nya. Oke, ini kita biarkan saja, jangan klik apa-apa. Nah, kita akan mencoba untuk login menggunakan username yang telah tadi kita masukkan. Di sini kita tadi masukkan yaitu Satria. Kita masukkan di sini juga Satria. Nah, untuk password dari username-nya tadi kita masukkan yaitu 12. Nah, di sini sebenarnya sudah kita masukkan untuk passwordnya, tapi tidak akan tampil di terminalnya. Jadi kita langsung saja klik enter di sini. Dan selanjutnya kita akan memasukkan password dari rootnya. Kita masukkan perintah su di sini untuk masuk ke rootnya. Kemudian untuk passwordnya itu tadi juga sama dengan password username-nya yaitu 12. Oke, kita klik enter. Nah, di sini kita masukkan perintah exit untuk keluar dan juga perintah clear untuk membersihkan layarnya. Nah, di sini tidak tampil GUI-nya karena tadi kita tidak menginstal desktop environment dari Debian-nya, sehingga tampil hanya seperti ini. Tapi ini sudah terinstall sistem operasinya, seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial cara menginstal sistem operasi Debian 12-nya di VirtualBox. Mohon maaf jika pada saat penyampaian ini saya terdapat kesalahan, dan saya harap kalian bisa mengkoreksi kesalahan dari saya sendiri. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.